Wah. Selamat pagi semuanya, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Kamis 3 Juli 2025, pada Pesta Santo Thomas Rasul. Mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita ke hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas diakui sebagai Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, dari keraguan menuju iman yang mengaku. Kisah Thomas, murid yang tidak hadir saat Yesus menampakkan diri untuk pertama kali setelah kebangkitannya, menyentuh banyak hati dari kita sekalian. Thomas adalah cerminan manusia yang bergumul antara keinginan untuk percaya dan kenyataan yang sulit untuk dipahami. Ia tidak langsung menerima kesaksian para murid lainnya. Ia menuntut bukti, ingin menyentuh luka-luka Yesus baru akan percaya. Dalam dunia modern yang dipenuhi skeptisisme dan logika, Thomas menjadi figur yang sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa iman bukanlah penyangkalan terhadap keraguan, tetapi perjalanan melewatinya dengan kejujuran. Saudara dan saudari, namun yang menyentuh adalah bagaimana Yesus menjawab keraguan Thomas. Bukan dengan kemarahan atau penghakiman, tetapi dengan kasih. 8 hari kemudian, Yesus datang dan mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya, memenuhi permintaan yang tampaknya berani itu. Inilah wajah belas kasih Allah yang tidak menolak orang yang ragu, tetapi menuntunnya pada keyakinan. Thomas pun akhirnya mengucapkan pengakuan iman yang luar biasa, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan yang tidak pernah dikatakan secara eksplisit oleh murid lain sebelumnya. Dari seorang peragu, Thomas menjadi saksi yang paling tegas akan keilahian Yesus. Pengalaman Thomas mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak takut terhadap keraguan kita.
Ia hadir di balik pintu-pintu hati yang terkunci, membawa damai dan mengundang kita untuk percaya lebih dalam. Banyak dari kita pun mungkin seperti Thomas, pernah kecewa, pernah kehilangan, pernah merasa tidak yakin dengan kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjauh. Ia menghampiri, menyesuaikan diri dengan kelemahan kita, dan menawarkan dirinya sebagai jawaban. Iman yang sejati lahir bukan dari kata-kata orang lain semata, tetapi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hidup dan bangkit. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul, seorang murid yang keraguannya justru membuka jalan bagi pewahyuan besar tentang Yesus yang bangkit dan ilahi. Dari seorang yang menuntut bukti, Thomas menjadi pewarta tangguh, bahkan sampai ke India membawa terang Injil. Pesta ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu memakai keraguan kita sebagai jalan menuju iman yang lebih murni. Tuhan tidak menuntut iman yang buta, melainkan iman yang terbentuk melalui pencarian, kejujuran, dan kasih. Semoga kita pun berani datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dan dari kerendahan hati kita mampu berseru seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, pada peringatan Santo Thomas Rasul-Mu, kami bersyukur karena boleh mendengar dan merenungkan sabda Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga Ia kami maklumkan dalam hidup dan karya kami, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas, karya, pelayanan, pekerjaan kita sepanjang hari ini, intensi-intensi kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita telah selesai. Syukur kepada Allah.